Halo semuanya, jumpa lagi di Red Aquatic Medan ya. Nah, hari ini tema kita yaitu penggantian tong filter yang dulu ya, yang pertama dulu kita buat, kita ganti dengan tong filter dengan kapasitas yang lebih besar ya. Jadi ini tong kapasitas 200 liter ya, kita pakai 2 tong. Nah, jadi salah satu alasan kenapa gua memilih untuk merubah filter ya, karena dulu penggunaan 1 tong dengan kapasitas yang 150 liter itu kurang kuat ya kalau kita isi ikan dengan jumlah yang banyak dan terus kita cor atau kita push pakannya itu kurang bagus. Jadi dengan pengganti yang menjadi 2 tong ini diharapkan kedepannya tong filter ini bisa lebih maksimal. Durasi untuk pembersihan filter dan kolam juga lebih panjang karena pemberian pakan yang terus menerus dengan jumlah yang lumayan banyak dan ikan yang lumayan banyak memang cukup menguras kekuatan dari tong filter ini. Jadi kalau filter kita cepat kotor ya otomatis durasi pembersihan juga jadi semakin sering ya. Kayak dulu setiap minggu sekali wajib dicuci ya isi media filternya, terutama jaring nelayannya, karena kotorannya itu numpuk semua di sana itu. Jadi dalam 1 minggu ada sekali lah untuk pembersihan, dan untuk backwashnya atau water change-nya itu dripping water itu setiap hari. Jadi diharapkan untuk pengguna kedepannya ini kualitas air semakin bagus dan ikan tumbuh makin cepat. Nah, untuk pompanya ini gua tambahin 1 pompa yang ukuran 6000 liter, gua campur dengan pompa lama yang 4000 liter ini ya. Pompa 4000 liter ini sekarang kita fungsikan sebagai skimmer saja. Jadi tujuan dari fungsi penggunaan 2 pompa, kenapa nggak langsung 1 pompa aja yang ukuran 12.000 atau 10.000 atau 8.000? Nah, karena kalau berjaga-jaga seandainya terjadi kerusakan pada pompa kita, salah satunya ya, filter akan tetap bekerja ya, karena salah satu pompa akan tetap hidup dan kondisi ikan kita akan aman semalaman sampai kita melakukan pergantian pompa selanjutnya. Nah, untuk dalam isi tong filter yang pertama yang ini inputnya, lalu ini outputnya untuk masuk ke tong 2 yang akan kita isi dengan full karang jahe dan dicampur sedikit biobol ya, karena kemarin ada sisa biobol. Nah, jadi pipa ini enggak sampai bawah ya, jadi pipa ini hanya menembakkan air dan jatuh ke bawah. Fungsinya yaitu seandainya terjadi mati lampu, air tidak kembali balik ke kolam. Nah, sekarang nih teman gua yang pasang filter tong ini ya, dia ada melayani ya jasa pembuatan tong filter di Kota Medan ya. Jadi dia datang hari ini pasang sekaligus bantu pemipaan dan membersihkan filter kaca air terjun gua di atas itu ya, karena lumayan jarang dibersihin dan udah kotor banget. Nah, sekarang udah malam ya, filter udah bekerja, pompa semua udah dinyalakan. Nah, ini dalam beberapa jam harusnya air sudah jernih kembali, dan ini susunan pemipanya ya untuk jalur inputnya ya. Nah, ada 2 pipa masuk ke dalam 1 pipa ukuran 4 inci ini ya. Jadi kembali lagi fungsinya kenapa enggak sampai langsung ke bawah saja inputnya itu kayak yang pembuatan filter tong kemarin, karena kotoran bisa kembali balik ke kolam kalau terjadi mati lampu. Nah, jadi ini pompa udah jalan ya, kapasitas 4000 dan 6000 ya. Nah, itu jalur input, dan di bawah itu ada untuk backwash. Nah, air yang udah penuh akan naik ke atas tersaring oleh semua jaring nelayan ini. Nah, ini jumlahnya lumayan banyak ya, tapi masih bisa ditambah. Lalu akan masuk ke pipa 3 inci ini dan jatuh ke tong kedua. Nah, tong 2 untuk filter ya biologis. Ini dalamnya gua pakai karang jahe ya, semua ya full penuh sama, tapi masih bisa ditambah juga. Nanti kedepannya pelan-pelan akan gua tambah ya. Nah, jadi ini susunannya sekali lagi ya, diperhatiin ya. Nah, oke, air yang penuh akan masuk
keluar ya dari pipa output 3 inci ini, dan di sini gua pasang lampu UV kapasitasnya itu 35 watt ya. Lalu ke arah tengah sana dan dibagi cabang untuk ke waterfall kita ya. Waterfall kita itu dari kaca ya, filter kaca. Sekat-sekatnya udah gua lepasin semua dan gua isi full karang jahe untuk tambahan. Sekarang air terjunnya juga udah cantik, udah penuh ya. Jadi selain untuk fungsi juga untuk estetika, filter ini lebih bagus dibanding yang kemarin gua buat sendiri. Nah ya, diperhatiin ya kondisinya ya. Nah, dan dalam beberapa jam saya yakin ini filternya ini sudah mulai bekerja dan air akan kembali jernih, bahkan lebih jernih daripada sebelumnya. Dan kalau kita paksakan makan pun harusnya ikan akan aman-aman saja dan terhindar dari bom amonia. Dan kemungkinannya untuk durasi pembersihan filter mungkin akan bisa di jarak 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu sekali ya, tergantung dari nanti cara gua push pakannya itu. Dan untuk dripping tetap setiap hari, karena yang namanya kita push pakan itu wajib tiap hari dripping air ya, untuk menjaga kualitas air sehingga amonia tidak banyak, ikan juga tidak stres, bisa tumbuh dengan bagus. Nah, sekarang udah sekitar 3-4 jam ya. Nah, air sudah mulai terlihat lebih jernih, hanya saja masih banyak busa-busa tipis ya di atasnya ya. Ini wajar ya, karena air yang pergantian air baru dan filter juga kemarin baru dicuci dengan air garam. Lalu ini kondisi di pagi harinya. Nah, bisa dilihat sudah sangat jernih ya. Ikan juga terlihat lebih nyaman ya. Tidak ada gesek-gesek atau flashing ya pada badannya itu. Makan juga sudah mulai ya nanti ya siang ya. Semoga kedepannya ikan bisa semakin bagus ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Kalau ada bertanya boleh di kolom komentar ya. Terima kasih.